Kemudian ada info dari teman kalau Trans TV sedang buka lowongan untuk buat teman-teman yang mau punya keinginan untuk belajar di dunia persuaraan, ya silakan aja gitu. Ya, nggak peduli suaranya. Ada kelas-kelas online yang berhubungan dengan persuaraan ya. Ada seluruh Indonesia pun bisa mengirimkan gitu. Bahkan kemarin juga sesuai itu suara kita akan dipakai gitu. Ya, usaha itu bisa dikatakan ya. Banget gitu. Jadi kok yang dapat kesempatan hanya orang-orang yang dekat sama ibu kota gitu ya. Nah, sekarang ini akan ada tempat untuk suaramu. Jangan lupa subscribe Limo Channel. Like, comment, and share apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut menonton videonya, saya mohon doa dan dukungannya agar proses pembangunan Mushola Al-Firdaus di perumahan saya tinggal yang sekarang dalam tahap pembangunan pondasi yang dilakukan oleh warga setempat, semoga proses pembangunan mushola dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Yuk bantu kami agar proses pembangunan mushola tidak terhenti. Semoga semua yang telah membantu dalam proses pembangunan mushola dapat diterima amalnya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusika Farinda. Saya adalah seorang rumah tangga yang saat ini sedang menjalani bisnis makanan organik. Dan selain itu juga saya adalah dulunya mantan penyiar ya gitu. Dan saat ini lagi asik-asiknya belajar tentang voice over. Iya. Itu masih zaman masih bujang ya. Jadi saya dulu tinggal di Malang. Kebetulan waktu itu saya lagi kerja di radio Makobu FM namanya. Kemudian ada info dari teman kalau Trans TV sedang buka lowongan untuk seluruh divisi ya. Jadi dia ada kayak batch-batchnya gitu, ada kelas-kelasnya setiap tahun ada. Dan kebetulan di tahun itu ada open recruitment gitu yang ada di Malang, tepatnya diadakan di STIE Malang Pusat Suara ya. Mulai dari tes tulis, kemudian wawancara, sampai langsung tes sama user, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang diterima dari Malang. Dan di sana kebetulan saya masuk di divisi kreatif drama ya, yang ya banyak penulisan ya di sana gitu ya. Saya banyak belajar tentang penulisan, kemudian bagaimana caranya menentukan karakter tokoh-tokohnya dan memilih siapa sih gitu artis yang cocok gitu ya. Jadi kayak semacam melakukan casting gitu bersama teman-teman gitu. Walaupun nggak lama sih gitu ya, kurang lebih ya setahun lebih gitu ya, karena kemudian saya harus dilamar. Alhamdulillahnya dilamar gitu ya, menikah, dan akhirnya ikut suami ke Balikpapan gitu. Jadi emang kesempatan untuk bekerja di Trans TV tidak panjang, tapi banyak sekali pelajaran yang saya dapat di sana. Juga banyak menemukan teman-teman baru yang asik, dan sampai saat ini pun tuh masih kontak gitu. Gampang-gampang sulit ya. Tapi karena memang tes tulisnya itu adalah hal-hal yang memang pernah saya lakukan gitu kan, memang nggak jauh dari TV sama radio itu hampir sama ya gitu, hampir sama, cuman memang beda media aja. Jadi ya kurang lebih sih kita udah pernah lakukan gitu ya. Mungkin itu yang alhamdulillah bikin saya jadi masuk gitu, dibantu sama Allah, dikasih pengetahuan sebelumnya ya di radio gitu untuk masuk ke TV. Iya. Untuk dunia voiceover sendiri yang saat ini lagi seneng-senengnya dikerjain, itu memang dulunya saya kan pernah bekerja di radio ya waktu di Malang. Kemudian begitu ke Balikpapan juga saya masuknya ke radio juga gitu. Di Balikpapan ada 2 radio yang pernah saya kerja, itu di Gemai FM dan juga KPFM. Nah, karena udah
punya anak, akhirnya dunia radio ini sedikit ditinggalkan gitu ya. Dan akhirnya begitu anak-anak udah besar, kok kangen gitu ya siaran gitu. Dan saya yakin pasti orang-orang yang pernah siaran itu kalau udah meninggalkan agak lama gitu ya, itu pasti pengen balik lagi gitu ya. Kangen sama studio, kangen sama mic gitu ya. Suasananya lah ya. Suasananya iya. Dan kebetulan ada sekarang begitu pandemi itu ya ada kelas-kelas online yang berhubungan dengan persuaraan ya. Ada dubber, ada voice over gitu ya. Ada juga bikin skrip untuk dibacakan gitu ya. Jadi istilahnya kayak menulis untuk telinga. Karena kan beda ya, kita menulis untuk dibaca atau untuk disuarakan. Nah, dari situlah akhirnya saya berkumpul atau ikut dalam komunitas voice over, dubber, and announcer Indonesia. Nah, dan pandemi ini benar-benar memberikan rezeki ya, gitu ya. Kita nggak perlu datang ke studio, gitu ya. Kita nggak perlu jauh-jauh, gitu ya, untuk di casting, ya, untuk mendatangi yang mengcasting itu. Kita cukup kirim sampel itu online gitu, kita rekam, kita kirim gitu ya. Kalau memang nanti sesuai, itu suara kita akan dipakai gitu, dikontrak. Itu gitu. peluang Ya, usaha itu bisa dikatakan ya. Banget gitu. Jadi yang memang dulu itu kan sebelum pandemi, kalau ada casting kita pasti datang tuh ke tempatnya. Nah, karena pandemi itu gitu ya, akhirnya sekarang bisa kirim lewat online. Dan buat teman-teman yang mungkin jauh dari ibu kota itu biasanya agak minder ya. Agak mindernya itu karena kok yang dapat kesempatan hanya orang-orang yang dekat sama ibu kota gitu ya. Nah, sekarang ini seluruh Indonesia pun bisa mengirimkan gitu. Bahkan kemarin juga ada teman dari Papua gitu ya, dari Palu gitu. Itu juga dia kirim sampel suaranya online aja gitu dan dapat jobnya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta? Iya, jadi makanya sekarang itu kalau misalnya buat teman-teman yang mau punya keinginan untuk belajar di dunia persuaraan, ya silakan aja gitu. Ya, nggak peduli suaranya cempreng misalnya gitu. Nanti suara saya kok nggak enak ya gitu. Suara saya kok gini, saya masih speednya nggak bisa menyesuaikan. Nah, itu semuanya memang harus belajar gitu. Bahkan untuk yang saya kan orang Malang ya gitu, biasanya itu dibilang orang Jawa itu suaranya medok gitu. Medok, ya. Nah, itu pun bisa dihilangkan dengan banyak-banyak berlatih gitu ya. Semua ada tekniknya. Artinya kita udah diberikan anugerah suara seperti yang sekarang kita punya. Bagaimana suara itu tidak akan pernah ada suara yang jelek. Karena mentor-mentor saya ya di dunia persuaraan itu bilang bahwa jadi yang tadi suaranya bermacam-macam tadi itu ya nanti bakal ada tempatnya deh gitu, nggak usah minder, nggak usah ngerasa nggak akan kepake gitu. Tapi yang penting kita harus pertama berada di lingkungan yang memang akan mendukung. Kedua, lingkungan yang memang benar-benar mendukung itu akan membuat kita jadi lebih baik gitu. Dan kita sendiri harus juga banyak belajar gitu. Jangan merasa misalnya kita yang udah senior gitu ya, nggak mau belajar gitu ya, atau nggak mau ngasih pembelajaran kepada yang junior. Itu nggak boleh juga gitu, karena biasanya dengan kita mengajarkan ilmu yang kita punya, itu berkahnya akan makin bertambah. Oh iya Mbak, ini kan suara kan masing-masing ya? Iya. Gitu karakternya masing-masing. Nah, kalau Mbak Yosi biasanya milih yang karakter seperti apa Pak? Yang cocok gitu lah. Saya sendiri itu ibarat orang tuh harus ngaca ya gitu ya. Nah, kalau saya mengaca untuk diri saya sendiri itu saya lebih ke suara yang medium ya, medium. Artinya suara saya itu kalau dibilang nggak terlalu berat gitu ya. Terus terlalu anak-anak juga enggak gitu. Serak juga enggak. Jadi kalau misalnya buat narasi gitu saya masih terima lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti disuruh karakter yang kartun tuh agak-agak berat ya, karena karakter yang kartun itu kan macam-macam tuh, ada suara yang anak-anak banget, terus ada suara yang harus kayak menye-menye gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu saya belum bisa ambil gitu, karena memang terus terang saya masih perlu banyak belajar
Dan saat ini saya masih memilih yang medium aja ya. Iya, kalau dari saya sendiri gitu ya, berjalan untuk menemukan komunitas voice over ini, itu awalnya saya browsing tuh di sosmed ya, di IG gitu ya, di IG. Di IG waktu itu saya ketemunya adalah Dubber and Writer, punya Mas Agus sama Mbak Tisa Julianti. Kemudian saya ikut kelas online waktu itu. Nah dari situ akhirnya saya menemukan banyak sekali sosmed-sosmed yang bisa mengajarkan saya dunia voice over. Banyak banget sih gitu, teman-teman bisa cari aja hashtagnya misalnya voice over talent atau voice over, tinggal cari aja gitu ya, tinggal cari aja IG-nya, follow, kemudian ikutin aja acara-acara yang diselenggarakan. Untuk kursusnya ya, kelas-kelasnya itu ada gitu. Terus menemukan peluang juga di situ ada juga ya, peluang jadi ada, biasanya ada juga dia yang open casting gitu ya. Ada juga kalau kita masuk ke komunitas gitu ya, kebetulan saya di komunitas kan KVDAI namanya, yaitu komunitas voice over Dubber and Announcer Indonesia. Itu teman-teman bisa ada di grup Facebooknya gitu ya, kalau mau gabung nanti di situ tinggal komen aja ya, di yang bagian untuk pendaftaran anggota. Nanti kalau sudah di-approve biasanya akan keluar nomor ID gitu ya. Terus di situ nanti ada WA group, ada Telegram group gitu ya. Banyak info-info. Ya, biasanya kalau misalnya ada casting itu banyak deh infonya di situ. Dan biasanya itu sesuaikan sama karakter kita gitu. Kalau misalnya castingnya itu membutuhkan karakter suara yang memang kita punya, ya udah cobain aja. Biasanya memang diperlukannya itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama klien gitu. Misalnya kliennya pengen suara yang wanita yang berat, tapi kita nggak bisa tuh kayak gitu, ya udah nggak usah ikut gitu. Atau kalau mau dicobain sih nggak apa-apa gitu ya. Siapa tahu kita mau menantang diri sendiri nih untuk mencoba ikut challenge yang begitu, ikut casting begitu. Salah satu skripnya insert di radio KVDAI ya. Ini tentang gaya hidup sehat tanpa ribet. Ya. Ya. Bismillah ya. Ya. Sobat KVDAI, tahukah Anda bahwa ada gaya hidup sehat tanpa ribet? Yang pertama adalah lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Dan yang kedua, konsumsi gizi seimbang. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan serat yang tinggi. Dan yang terakhir adalah jangan merokok, karena rokok ini akan mengeluarkan berbagai macam karakter sih. Saya belum banyak mengeksplor gitu ya. Ya, karena memang tadi saya bilang saya masih merasa nyaman dengan narasi-narasi yang middle tadi ya. Kalau dari tone suara mungkin lebih ke middle low dan middle up aja gitu. Kalau sampai up gitu atau enggak yang karakter-karakter itu saya belum berani explore gitu ya. Mungkin nantinya akan emang harus mencoba ya gitu. Tapi itu memang perlu waktu. Berarti beda-beda ya kayak gitu ya. Tergantung yang akan kita bacakan itu apa gitu. Isinya apa gitu. Iya. Terus kalau memang ada musiknya biasanya itu lebih membantu ya. Iya. Kan kita ngikutin musiknya. Nadanya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita dikasih skrip, kalau bisa minta lagunya sekalian, minta musiknya sekalian. Jadi kadang kita bisa ngikutin itu gitu. Ya kalau bagi saya sih saat ini ya buat teman-teman yang mungkin nonton gitu ya, jangan berhenti belajar gitu. Jadi belajarlah apapun yang kamu minati, karena dari situ nanti peluang akan datang.